2025 menjadi periode yang penuh tantangan bagi dunia ketenagakerjaan Indonesia. Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK melanda beberapa sektor industri dan meninggalkan ribuan pekerja dalam ketidakpastian. Gelombang PHK mencerminkan ketidakpastian ekonomi yang semakin terasa. Penurunan daya beli masyarakat, fluktuasi nilai tukar, serta konflik geopolitik telah mempengaruhi beberapa perusahaan di Indonesia. Bagi para pekerja yang terdampak PHK, mencari pekerjaan baru bukanlah hal yang mudah. Persaingan ketat, keterbatasan lapangan kerja, dan kebutuhan akan keterampilan baru menjadi tantangan tersendiri. Bahkan tak jarang para pencari kerja menjadi korban penipuan penyaluran tenaga kerja bodong. Seperti yang terjadi di Ruko Plaza, Bekasi Jaya, Aren Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah wartawan yang meliput lokasi penyaluran tenaga kerja ilegal dihadang pria tak dikenal. Para pencari kerja diiming-imingi langsung masuk kerja setelah membayar sejumlah uang mulai dari Rp600.000 hingga Rp1.800.000. Nerima lamaran kerja, dijamin masuk. Sehari berapa orang Pak yang untuk melamar pekerjaan ini Pak? Ya paling sedikit, pokoknya di atas 5 Pak. Di atas 5? Iya, paling sedikit 5 orang kok saya perhatiin itu. Jadi ada kualifikasi dan kami melakukan langsung ke lapangan. Ternyata di lapangan kita tidak bisa nih, sudah disegel, sudah bisa nemuin orangnya. Nah ini jelas-jelas bodong kalau orang yang berizin tidak akan lari. Sulitnya mencari kerja tak hanya menghantui mereka yang menganggur, tapi juga bagi mereka yang sudah bekerja. Selain harus berkompetisi dari sisi nilai ijazah dan pengalaman kerja, tak sedikit pencari kerja harus terbentur syarat minimal usia maksimal 40 tahun. Kriterianya kan sama ya dengan saya, tapi mentok 40. Terus saya bilang kalau misalkan saya 44, masih boleh coba nggak? Oh dicoba aja, tapi jangan pakai, ini kan ada 2 scan ya, satu aplikasi yang dari sini job fair, satunya lagi dari perusahaan. Nah dia mengarahkan untuk yang di perusahaan, jangan di sini, karena yang dari sini itu hanya 40 tahun. Ekonomi sulit mempersempit harapan bagi pekerja untuk berpindah pekerjaan baru dengan gaji yang lebih tinggi. Para pekerja terlilit fenomena job hugging, alias memeluk erat pekerjaan. Istilah job hugging awalnya muncul di pasar kerja Amerika Serikat pasca pandemi COVID-19. Menggambarkan banyaknya pekerja yang rela bertahan di pekerjaan meski tidak puas, sulit berkembang, dan tidak bahagia. Alih-alih mencari pekerjaan yang baru, para pekerja memilih memeluk pekerjaan karena lebih aman. Data indeks ketersediaan lapangan kerja yang dirilis Bank Indonesia memburuk dalam 4 bulan terakhir, yaitu selalu di bawah level optimis 100, berturut-turut pada bulan Agustus, Juli, Juni, dan Mei. Padahal di bulan Januari hingga April, indeks ketersediaan lapangan kerja cukup terjaga di atas 100. Kondisi ini mengindikasikan pesimisme masyarakat terhadap ketersediaan lapangan kerja. Badan Pusat Statistik melaporkan, berdasarkan survei ketenagakerjaan pada Agustus 2025, sebanyak 7,46 juta orang di Indonesia menganggur. Jumlah pengangguran itu turun tipis apabila dibandingkan dengan periode Agustus 2024, yakni 7,47 juta orang. Namun apabila dibandingkan dengan Februari 2025, naik dari 7,28 juta orang. Secara umum BPS menemukan bahwa pada Agustus 2025, terdapat sebanyak 218,17 juta penduduk yang masuk kategori usia kerja. Jumlah itu meningkat sebanyak 2,80 juta orang jika dibandingkan Agustus 2024. Adapun lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja tertinggi dalam setahun terakhir adalah pertanian, akomodasi, makanan, minuman, serta industri pengolahan. Masing-masing menambah tenaga kerja sebanyak 0,49 juta, 0,42 juta, dan 0,3 juta. Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan mengungkap, jurus itu menghadapi ancaman badai pemutusan hubungan kerja di Indonesia. Menaker menyebut, meski ada PHK, namun industri di Indonesia tetap tumbuh. Untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan surat edaran tentang larangan diskriminasi dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Dalam surat ini, Kemenaker melarang batas usia, berpenampilan menarik hingga status perkawinan menjadi syarat mencari pegawai.
Namun untuk batas usia diperbolehkan selama dibutuhkan oleh pekerjaan atau perusahaan terkait. 1. Memang dibutuhkan atau diperlukan mengingat karakteristik atau sifat pekerjaan tertentu yang secara nyata berkaitan dengan usia. 2. Tidak menyebabkan hilangnya atau berkurangnya kesempatan memperoleh pekerjaan bagi masyarakat secara umum. Penghapusan syarat usia dalam lowongan pekerjaan diharapkan bisa mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Lantaran hingga bulan Februari 2025, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang. Pemerintah memiliki sejumlah program untuk mengurangi pengangguran. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menggandeng lembaga pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan lulusan SMK untuk mengikuti pelatihan kerja atau workshop. Tujuannya untuk menambah skill dan kemampuan para pelajar agar bisa bersaing dalam mencari pekerjaan, salah satunya melalui lembaga pelatihan kerja. Kita menyelarkan selama 44 hari dan berproses alhamdulillah dengan lancar dan baik sampai uji kompetensi. Kegiatan ini merupakan program dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran di kalangan remaja usia produktif. Ya, dengan jumlah siswa yang hanya 25, saya kira itu masih jauh dari yang diharapkan. 20 ya, masih jauh, masih sangat jauh dari yang diharapkan. Tapi paling tidak bahwa keterlibatan dari LKP ini sangat membantu pemerintah khususnya menyediakan siswa yang siap pakai. Perubahan ini menuntut sistem pendidikan kita untuk lebih adaptif. Tidak hanya fokus dalam mencetak lulusan yang pintar secara akademis atau pengetahuan, tetapi juga membentuk generasi yang berkarakter dan adaptif. Tentu salah satu caranya adalah dengan membekali mereka dengan keterampilan lintas bidang. Total ada 1.100 instruktur yang mengajar di lembaga pelatihan kerja di Indonesia. Ekonomi Indonesia ditargetkan tumbuh sekitar 5,4% pada tahun 2026. Hal ini mengindikasikan meningkatnya penciptaan lapangan kerja di tanah air. Pemerintah terus berupaya menekan angka pengangguran, terutama di kalangan muda. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan resmi meluncurkan program magang nasional 2025 untuk memperkuat kompetensi tenaga kerja muda sekaligus memperluas kesempatan kerja di berbagai sektor industri. Program magang nasional ini membuka peluang bagi puluhan ribu lulusan baru untuk memperoleh pengalaman kerja sekaligus dukungan insentif dari negara. Peserta magang akan ditempatkan di sektor-sektor yang relevan dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan mereka. Syarat bagi peserta magang, yang pertama harus warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP. Lalu, lulus program diploma atau sarjana paling lama 1 tahun pada saat mendaftar program pemagangan terhitung sejak tanggal ijazah. Dan juga berasal dari perguruan tinggi yang terdaftar di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Calon peserta pemagangan yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan proses validasi dapat ikut proses rekrutmen yang diselenggarakan. Pelaksanaan program magang nasional 2025 dibagi menjadi beberapa tahap. Pendaftaran tahap 1 atau BAS 1 telah dibuka 7 Oktober lalu. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menyebut untuk batch pertama dari total kuota 20.000, sudah ada 15.000 peserta yang lolos seleksi dan ditetapkan. Usai gelombang pertama selesai, pemerintah akan memulai gelombang kedua dengan target 80.000 peserta. Dengan begitu, total peserta magang pada tahun 2025 akan mencapai 100.000 peserta. Menaker memastikan kementeriannya telah melakukan seleksi perusahaan yang layak untuk menjadi mitra dunia usaha atau industri pemerintah terkait program magang tersebut.
Bagi yang tidak masuk dalam kategori fresh graduate 1 tahun lulus, jangan khawatir karena ultimate-nya kan yang dicari adalah kerja. Dan silahkan kunjungi platform Siap Kerja Kementerian Ketenagakerjaan. Di situ sudah ada informasi terkait tentang berbagai lowongan kerja dan kita terus menjalin integrasi dengan job portal swasta sehingga harapannya labor market information system Siap Kerja ini bisa digunakan tanpa perlu ada job fair dan seterusnya. Dalam program ini, peserta juga memiliki kesempatan direkrut menjadi pegawai tetap di perusahaan tempat mereka magang. Yang di Kemenaker itu terkait dengan program magang, ya. Jadi yang terkait dengan program magang, kami persiapkan program magang itu akan dimulai 15 Oktober. Jadi platformnya platform Siap Kerja. Mulai tanggal 15 Oktober 2025, lulusan baru perguruan tinggi bisa mendaftar melalui website yang ditunjuk Kemenaker. Magang dilaksanakan selama 6 bulan dan berlaku bagi lulusan baru perguruan tinggi D3 atau S1 maksimal 1 tahun setelah kelulusan. Sebanyak 20.000 peserta magang nasional akan bekerja di perusahaan BUMN atau swasta dan berhak menerima gaji setara dengan upah minimum provinsi. Untuk program ini, pemerintah menganggarkan biaya sebesar 198 miliar rupiah, dibandingkan tahun sebelumnya pada tahun ini terdapat 7,28 juta pengangguran. Setengah dari angka itu adalah pencari kerja Gen Z. Diharapkan program magang berbayar ini bisa menjadi solusi bagi generasi muda untuk mendapat pekerjaan. Program magang nasional berbayar ini mendapat respon positif dari generasi muda. Udah lumayan ya, karena ada yang nggak dibayar sama sekali. Jadi kalau untuk magang, apalagi untuk belajar dulu sih, untuk transport dan makan aja menurut aku nggak apa-apa ya. Mungkin kalau untuk saat ini kayak aku lebih tertarik untuk magang dulu karena mendapatkan uang transport juga, gaji. Jujur untuk sebagai pengalaman pertama, saya sih lebih prefer magang ya. Karena kan itu juga udah digaji, biaya transportasi sudah didapatkan juga. Magang bagi lulusan baru perguruan tinggi ini nantinya tidak hanya akan mengisi di perusahaan swasta, namun juga di instansi pemerintah pusat seperti kementerian dan lembaga, serta juga di pemerintahan daerah. Para peserta magang nantinya akan mendapat uang saku senilai upah minimum kota dan kabupaten masing-masing daerah. Kita berharap mereka kerja di situ dalam konteksnya adalah peningkatan kompetensi. Jadi istilahnya uang saku, ya, tapi dalam bahasa realnya memang mereka mendapatkan kompensasi finansial. Yasirli memastikan di tahap 1 terdapat 105.000 peserta magang yang melamar ke berbagai posisi. Sementara untuk jumlah perusahaan telah mencapai 1.147 perusahaan yang membuka lowongan magang melalui aplikasi Magang Hub. Penutupan pendaftaran peserta magang tahap 1 dilakukan hingga 15 Oktober 2025, untuk selanjutnya masuk tahap seleksi hingga tanggal 18 Oktober, dan peserta yang terpilih magang di perusahaan akan mulai magang batch pertama pada tanggal 20 Oktober hingga 19 April 2025. Para peserta magang akan mendapatkan uang saku sesuai upah minimum kabupaten kota. Misalnya, peserta magang di Jakarta akan mendapatkan upah 5,3 juta rupiah. Lalu peserta magang juga akan mendapatkan pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan juga jaminan kematian di BPJS Ketenagakerjaan. Peserta juga akan mendapat pendampingan langsung dari mentor industri serta sertifikat resmi dari Kemenaker usai program berakhir. Untuk mengecek perkembangan program magang nasional ini, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya sempat mengunjungi kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Teddy bertemu Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, Wamenaker Afrian Syahnur, serta jajaran Kemenaker. Selanjutnya, Seskap dan juga Menaker mengunjungi perusahaan manufaktur asal Jepang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Keduanya memastikan program yang dirancang untuk memperkuat keterkaitan antara dunia pendidikan dan industri ini berjalan lancar sesuai rencana.
Dalam pelaksanaannya, peserta magang menerima uang saku dari Kemnaker yang besarannya disesuaikan dengan upah minimum kabupaten atau kota di lokasi perusahaan tempat magang. Dari banyak sekali perusahaan. Nah, ini adalah salah satu bentuk keinginan Bapak Presiden bagaimana caranya mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus itu dapat pengalaman bekerja, dan kita melalui Menaker memberikan pengalaman tersebut dalam program magang nasional yang mana di batch pertama bulan lalu 20.000, nanti November ini sudah dibuka dan tanggal 24 November akan 80.000 itu akan masuk di gelombang 2 untuk bekerja di seluruh Indonesia. Gelombang pertama program magang nasional ini telah menampung 20.000 peserta dan akan meningkat pada gelombang kedua dengan target mencapai 80.000 peserta. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lim menegaskan bahwa program magang nasional tahun 2025 tahap 2 atau batch 2 selama 6 bulan merupakan momentum penting bagi para peserta untuk memasuki dunia kerja secara nyata, memperkuat portofolio, serta meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan industri. Program magang nasional batch 2 menargetkan 80.000 peserta. Menaker juga menyoroti perubahan pesat dalam landscape ketenagakerjaan. Dalam 2 hingga 3 tahun ke depan, banyak jenis pekerjaan baru diprediksi bermunculan. Sementara sejumlah pekerjaan lama akan mengalami otomatisasi akibat perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan atau AI. Kondisi ini, kata Menaker, bukan hanya menghadirkan tantangan, tetapi juga membuka peluang besar bagi mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat. Menaker menambahkan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan telah menyediakan berbagai balai pelatihan, program pembelajaran daring, serta fasilitas sertifikasi kompetensi yang dapat dimanfaatkan oleh peserta magang untuk terus mengembangkan kapasitas diri sepanjang program berlangsung. Magang Nasional Tahap 3 atau Batch 3 membuka lebih dari 30.000 lowongan magang. Pendaftaran Batch 3 dibuka mulai tanggal 4 hingga 7 Desember 2025 dan penetapan peserta magang di tanggal 12 Desember. Calon peserta bisa memilih maksimal 2 lowongan magang yang sesuai dengan kualifikasi dan latar belakang pendidikan. Peserta yang belum pernah lolos seleksi pada batch sebelumnya juga diperbolehkan mendaftar kembali. Sama seperti tahap-tahap sebelumnya, usai ditetapkan, peserta magang akan mengikuti orientasi dan mentor magang. Setelah itu barulah peserta akan mulai bekerja sebagai karyawan magang selama 6 bulan. Keahlian menjadi bagian penting untuk generasi muda untuk bekal mencari kerja di Indonesia saat ini, sehingga Presiden Prabowo Subianto membuat program magang nasional ini untuk mengasah keahlian generasi muda lulusan baru. Melalui program magang nasional ini, pemerintah berharap akan tercipta generasi muda yang siap kerja, adaptif, dan berdaya saing tinggi.